Coba bayangkan, andai kata kita kagak punya waktu, bisa kita ngumpul ngaji di mari? Kagak bisa. Artinya apa? Waktu itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Maka ketika Allah memberikan kita manusia itu sebuah waktu, Allah kepengen kita menjalankan sebuah aktivitas itu ditujukan kepada Allah sang pemberi waktu. Dengan itu kita melahirkan sebuah perbuatan-perbuatan yang mulia. Perbuatan mulia yaitu yang dimaksud dengan amal saleh. Amal saleh itu adalah setiap bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh dapat hadir bila terpancar dari keyakinan yang kuat, keteguhan hati yang dapat menghadirkan satu konektivitas antara hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan inilah yang dimaksud dengan iman. Iman, ya, itu dapat memberikan suatu pancaran cahaya kepada setiap bagian tubuh terluar dari fisik manusia. Dengan iman, mata akan dibimbing memandang kepada sesuatu yang mulia. Dengan iman, telinga akan dibimbing untuk mendengarkan kepada sesuatu yang mulia. Dengan iman, lisan akan bertutur kata mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Bahkan dengan iman dari ujung tangan hingga ujung kaki itu akan bereaksi kepada sesuatu yang mulia. Jadi andai kata ada orang biasa nih mandangin sesuatu yang bukan mahramnya, misal. Nah, ini orang model begini kudu dipertanyakan keimanannya. Anak muda zaman sekarang dia giroh hadir kemana? Ke diskotik, Pak. Apa yang dia dengar? Ajib. Nah, orang model seperti ini kudu dipertanyakan keimanannya. Beda sama bapak-bapak yang hadir pada majelis malam hari ini. Yang didengar apa? Lantunan sholawat, lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keimanan yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menegaskan pula di dalam sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi waktu yang aku berikan kepada seluruh umat manusia agar ia dapat menjadikan waktu tersebut untuk melakukan suatu perbuatan mulia. Kita sama, seluruh umat manusia diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehari berapa jam? 24 jam. Ada waktu dalam 24 jam tersebut seseorang dapat mengurus sebuah perusahaan besar. Ada 24 jam tersebut seseorang dapat mengurus sebegitu banyaknya nih manusia. Nih contoh kayak bapak-bapak DKM nih, haji-haji, dia ngumpulin manusia. Tapi ada 24 jam seseorang untuk mengurus dirinya sendiri, dia tidak mampu. Artinya apa? Ada seseorang yang dapat memanfaatkan waktunya, ada juga yang tidak dapat memanfaatkan waktunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, innal insana lafi khusrin, bahwasannya setiap manusia, kata Allah, itu akan berpotensi, akan berpeluang mengalami sebuah kerugian. Mengalami sebuah kerugian. Model orang kayak bagaimana nih yang dia melakukan sesuatu tapi dia tetap merasakan kerugian. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir contohnya, dia biarpun melakukan sebuah amalan yang baik sebanyak apapun, dia tetap termasuk golongan orang-orang yang merugi. Lantaran apa? Karena dia melakukan sesuatu itu tanpa didasari dengan adanya
keimanan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada 4 cara agar seorang manusia itu dapat menjadikan sebuah waktunya itu menjadi waktu yang bermanfaat. Yang pertama kata Allah, illal ladzina amanu. Siapa orang yang menjalankan suatu aktivitasnya itu didasari dengan adanya keimanan. Tadi contohnya orang kafir, dia melakukan sebuah perbuatan mulia. Dia misal membangun fasilitas umum seperti membangun jalan yang akan dinikmati oleh banyak manusia. Ini perbuatan baik apa kagak nih? Perbuatan baik, bangun jalan, iya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dia tetap termasuk orang yang merugi. Sekalipun dengan lantaran dia berbuat baik, Allah tetap memberikan balasan kepada dirinya. Jadi andai kata ada seseorang mukmin, ya, ini imannya iman yang KW, palsu, munafik. Dia melakukan suatu amal bukan karena Allah. Setiap amal yang dilakukan karena Allah berarti dia mempunyai keimanan. Tapi dilakukan tanpa iman, maka amal tersebut tertolak. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, hukum dunia, ketika seseorang melakukan suatu amal perbuatan baik, maka dia akan tetap mendapatkan balasannya sekalipun dikerjakan tanpa iman. Maka jangan heran banyak orang kafir di dunia dia hidup kaya raya, tapi banyak orang muslim hidup di dunia dia melarat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jawaban. Kata Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka wahai orang-orang kafir, ketika engkau melakukan sebuah perbuatan mulia, maka di saat itu aku tetap akan memberikan balasan kepada engkau. Tuh. Jadi kita misal nggak punya iman, naudzubillah min dalik, kita melakukan sebuah perbuatan mulia tetap dibalas sama Allah. Tapi balasannya cuma sekedar di dunia. Fajalnahu haban manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, namun setiap perbuatan itu aku akan balas namun bagaikan debu yang berterbangan. Pak, debu andai kata nempel, dia masih bisa ditimbang, betul. Nih, tapi andai kata debu udah kagak nempel, apa yang mau ditimbang? Maka timbul suatu pertanyaan, berapa banyak orang muslim dia sering kali melakukan sebuah perbuatan maksiat, tapi tetap mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah. Tapi begitu sebaliknya, banyak orang kafir begitu seringnya dia melakukan sebuah perbuatan yang baik, tapi dia tetap mendapatkan jaminan masuk neraka. Nah kata Allah, fajalnahu haban manthura, sebenarnya ini orang kafir punya amal kebaikan, namun lantaran dia kagak kerjakan dengan adanya iman, maka kebaikan tersebut ada namun berterbangan. Beda sama orang muslim.